Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin bawa pengalaman dikit aja. Kemarin saya dioperasi lower back, tulang belakang bagian bawah. 345, L345. Tulang nomor 345. Jadi pada waktu akan dibius, bius total. Jadi sebelum operasi lagi ngobrol-ngobrol dengan atau dia di tengah Sahara. Kemudian dia lihat ada satu batu putih yang bagus, dia pikir lebih baik saya berdiam di sini untuk beribadah. Kemudian dia mulai beribadah di tempat tersebut. Tiap pagi, subhanallah, tumbuh pohon delima. Dia makan dari delima ini, sudah cukup kenyang. Dan tiap sore timbul lagi buahnya. Begitu demikian, kemudian dia berpikir lebih baik saya nggak usah balik, beribadah aja terus di sini. Dan dia beribadah tempat tersebut. Sampai sebagian mengatakan lebih dari 50 tahun. Wallahu a'lam. Ini diskusi. Rasulullah menceritakan, Jibril menceritakan kepada Rasulullah. Kemudian dia minta kepada Allah supaya dan kalau dibangkitkan di yaumul akhir juga dalam keadaan bersujud. Allah Ta'ala kabulkan. Maka ketika terakhir dia beribadah dalam keadaan bersujud, dia meninggal dunia. Kemudian di yaumul akhir, maka Allah Ta'ala mengatakan kepadanya, sesudah dihisab semua manusia-manusia, Allah menyatakan kepadanya, udkhul jannah birrahmati. Masuklah anda ke dalam rahmatku, surga dengan rahmatku. Kemudian hamba Allah ini merasa kecil hati, loh ibadahnya kok nggak disebut. Maka dia tanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana dengan ibadahku kok saya masuk surga dengan rahmat? Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada salah satu malaikat. Sebagian mengatakan dipanggil Jibril. Kemudian Allah Taala perintahkan kepada malaikat tersebut, timbang matanya dia yang satu dengan nikmah yang dia pergunakan selama hidupnya, mungkin 100 tahun. Tapi ini kejadian sebelum di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Timbang matanya yang sebelah, nikmahnya yang timbang. Yang kita menghadapi nikmah yang kita dapatkan dengan mata yang kita bisa pandang, kita bisa lihat, kita bisa nikmati. Baru satu mata. Kemudian nikmah matanya ternyata lebih berat daripada ibadahnya yang 50 tahun dia beribadah di atas batu dan mati dalam keadaan bersujud. Begitu hamba Allah yang melihat kemudian dia mengatakan, wa bi rahmatika ya Rabb. Maka dengan rahmatmu ya Allah. Udkhulni jannata bi rahmatika. Ya Allah dengan rahmatmu masukkan aku surga dengan rahmat. Saya bawa cerita ini karena pada waktu saya mau dioperasi saya pikir subhanallah. Tulang belakang ini yang kita pakai biasanya kita anggap sudah otomatis kita punya tulang belakang. Tapi ketika Allah memberikan cobaan sedikit aja, baru kita tahu nikmatnya yang Allah berikan kepada kita dalam hidup. Jadi sebelum operasi, saya perbanyak membaca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdika subhanallahil azim. Itu saya baca sampai masuk kamar operasi. Jadi waktu masuk kamar operasi, mereka sudah pasang, belum masuk kamar operasi, preparation room. Dimasukin alat untuk supaya dimasukin obat-obatnya nanti, infus segala-galanya sudah dikorban.
Jadi saya lagi perhatikan. Lupa saya dengan zikir yang tadinya saya baca subhanallah bihamdi subhanallah azim karena lagi perhatikan. Begitu dia selesai, dia katakan, kita akan injeksikan obat ke dalam. Jadi sudah tidak terasa dia masukin dari. Terus dia bilang, you will feel your hand little bit uncomfortable. Anda akan rasakan tangan Anda sedikit tidak enak. Sedikit tidak enak. Jadi lagi dia perhatikan, dia suntik, memang betul. Begitu dia suntik, terasa tangannya agak nggak enak, agak berat, ada sesuatu yang bukan sakit, tapi agak nggak enak. Sudah itu saya sudah nggak sadar. Nanti tiba-tiba saya dibangunkan. Dan memang dari pertama, pada waktu saya tanya kepada dokter, berapa lama ini operasinya? Dia bilang, ya, 50 menit, paling lama 1 jam. Subhanallah. Jadi ternyata ini operasi yang agak canggih dikit. Dia cuma robek 2,5 cm kiri, 2,5 cm kanan. Yang di kiri dia masukin kamera, yang di kanan dia kerjain. Tapi alhamdulillah sesudah sadar. Baru saya mengatakan, ya Allah, alhamdulillah, lakal hamdu. Si perawatnya pikir saya ada ngomong sesuatu kepada dia, bilang, what you say? Saya bilang, oh no, I'm not saying something. Just say something to my God. Oh, dia bilang, good. Good. Saya tanya kepada si perawat, how long was the surgery? Sudah berapa lama ini operasinya? Dia bilang, only 45 minutes. Bilang, Masya Allah, 45. Jadi, bukan kecanggihan operasi yang berhasil, tapi wiridnya kepada Allah. Justru itu, saudara-saudara, jangan kita tinggalkan untuk mensyukuri nikmat Allah dengan wirid kita yang banyak, zikir kita yang banyak. Karena penutupnya, tiap manusia ingin hidup bahagia. Kalau kebahagiaan itu hanya dengan harta, maka tidak akan mungkin orang-orang kaya yang ada di Indonesia, di Amerika, di mana aja mereka mau bunuh diri, padahal mereka kaya raya. Dan banyak dalam sejarah tersebut kita lihat. Kalau hanya dengan jabatan, banyak pejabat-pejabat yang bunuh diri. Malahan ada pejabat-pejabat berakhir dengan fitnah, sehingga dia stres berat. Dan sudah banyak kita lihat contohnya. Di hadapan mata kita aja kita lihat contohnya. Kalau umpama kebahagiaan itu dengan pengetahuan, dengan kepintaran, banyak orang-orang pintar yang stres. Banyak orang-orang pintar yang dicemohkan. Banyak juga orang-orang pintar yang berakhir di penjara. Justru itu Allah ingatkan kepada kita dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan banyak kita mengingat kepada Allah, zikir kepada Allah, hatimu akan tenang. Berarti kebahagiaan itu ketika kita membersihkan hati kita. Kita mengisi hati kita dengan zikrullah. Kita membiasakan lisan kita itu berzikir kepada Allah. Maka Allah Ta'ala akan memberikan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup kita. Wa minallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.